yang kali ini saya akan membahas lagi ya sebuah power amplifier rumahan. Namun mungkin yang sudah mengikuti video saya sebelumnya ya, ini untuk power amplifiernya sedikit berbeda ya, dari segi spek dan juga bentuknya. Jadi untuk amplifier ini harganya lebih mahal ya, dengan spek juga yang lebih tinggi. Jadi untuk boxnya ini juga beda, trafo beda, ya semua beda lah ya, untuk dari komponen yang dipakai. Oke, dan untuk harganya ini saya akan tampilkan di video ini aja ya, karena saat saya ngerekam ini belum saya hitung untuk biayanya, jadi sudah saya tampilkan di sini untuk harganya ya. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Jadi seperti yang sudah kita lihat untuk boxnya, ini boxnya agak besar ya. Jadi ini pakai box kayak gini ya, seperti ini. Ini untuk bagian depannya ya. Jadi saya akan coba jelaskan dari sini. Ini ada saklar ya seperti biasa. Lalu di bagian sini ada untuk pengaturan dari tune control. Jadi ini untuk balance, ini ada bass, ada subwoofer ya. Ini sebenarnya di sini ada tulisan untuk mid ya, namun ini saya ganti untuk subwoofer. Lalu ini treble dan ini untuk volume dari musik ya, atau dari MP3-nya. Jadi untuk volume ada di bagian sini. Lalu ini untuk ada dua soket mic ya. Jadi bisa untuk mungkin karaoke sama ya, mungkin sama istri, sama anak ya, sama siapapun ya. Ini bisa pakai dua orang ya jika ingin berkaraoke. Lalu untuk pengaturan dari micnya ada di bagian sini. Jadi ini ada 4 potensio ya. Yang dua ini untuk volume mic 1 dan mic 2. Lalu yang dua ini untuk pengaturan dari echo-nya ya. Jadi ini ada speed dan repeat-nya. Nanti menyesuaikan aja ya untuk pengaturan echo-nya sesuai kebutuhan ya, sesuai selera. Lalu kita masuk untuk di bagian dalamnya. Seperti ini ya, bisa dilihat-lihat dulu. Jadi untuk yang power kali ini bisa dikatakan sangat lengkap ya, dengan spek power rumahan yang sangat lengkap, atau yang dengan fitur yang sangat komplit ya. Jadi yang pertama di sini dari trafo ini pakai 5 ampere ya, 5 ampere murni. Ini pakai merek Era ya. Bentar, seperti ini pakai merek Era. Ini trafonya 5 ampere ya. Mungkin ada yang tanya, mungkin yang belum tahu ya, perbedaan antara trafo murni dan trafo biasa, atau trafo kecil, trafo banci ya. Perbedaan yang paling menonjol yaitu dari segi harga ya. Untuk harga, jika murni ini saya beli sekitar 320.000 ya. Kalau yang biasa itu ada yang cuma 60.000. Jadi ya untuk segi harganya bisa 5-6 kali lebih mahal ya jika menggunakan trafo murni. Dan yang kedua perbedaannya yaitu dari segi ukuran ya. Jelas jauh berbeda dari trafo murni dan trafo biasa. Ini untuk 5 ampere ini gede banget loh. Ini jika kita bandingkan dengan 5 ampere yang biasa, jelas mungkin ya 4 kali lah lebih besar. Ini dengan trafo 10 ampere yang biasa aja jauh lebih besar nih ya. Sebentar saya coba ambilkan. Oke, ini ya untuk 10 ampere yang biasa, yang kecil. 10 ampere aja segini bro. Loh, itu kan bisa besarnya 2 kali lipat ya untuk yang 5 ampere murni. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya perbedaan mengenai trafo murni dan trafo yang biasa, dari segi harga dan dari segi ukuran, juga dari besar kawat dan kualitasnya juga pasti beda ya. Oke, kita lanjut lagi untuk di bagian sini ya. Ini tadi 5 ampere murni, saya pakai tegangan yang 45 volt ya. Lalu di bagian sini untuk trafo ekstra ini pakai 1 ampere ya, 1 ampere 18 volt. Lalu masuk ke bagian regulator ya, ke PSU simetris seperti ini. Lalu dari trafo ini tadi ya, ini masuk ke elko, ada di bagian sini. Ini pakai elko epsilon 10.000 mikrofarad 80 volt ya. Ini pakai epsilon, jadi pakai yang bagus ya. Mungkin nanti juga yang mungkin pengen pesan seperti ini ya, atau dengan spek di bawahnya juga bisa. Mungkin elko pakai yang lebih murah, mungkin pakai yang Mac Audio atau Rubicon, nanti bisa lebih murah. Lalu untuk trafo bisa pakai yang 10 ampere biasa, juga akan lebih murah ya.
Lalu di sini juga ada speaker protektor, nanti jika ingin pesan boleh pakai atau tidak ya, sesuai dengan budget yang Anda punya lah, dan juga sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau di sini ini ada untuk speaker protektornya agar lebih aman ya untuk speakernya. Lalu di bagian sini ini juga cukup istimewa ya. Jadi ini untuk transistor finalnya ini pakai 4 set ya, 4 set per mono. Jadi ini kalau stereo jadi jumlahnya menjadi 8 set ya. Ini pakai Toshiba 5200 dan penempatannya saya kasih seperti ini ya. Jadi untuk penempatannya seperti ini ada kipas ya di sini. Ini saya tempatkan seperti ini karena agar untuk memperlancar ya untuk sirkulasi udaranya. Jadi sebenarnya saya bisa sih kasih di bagian sini, namun pastinya nanti untuk pendinginannya kurang maksimal ya. Jadi saya kasih seperti ini, nanti akan anginnya langsung masuk ke kisi-kisi atau ke sirip-sirip di bagian bawah ya, langsung mengalir ke sini untuk anginnya ya, untuk udaranya langsung terhembus ke bagian sini, jadi lebih maksimal untuk pendinginannya. Lalu untuk kitnya pakai SOCL 506 yang bagus ya, ini pakai yang fiber dan kapasitornya, komponen-komponennya pakai yang bagus ya. Jadi seperti itu. Oke, dan lalu di bagian sini ya, ini untuk tadi PSU, dan untuk di bagian tunnya ini pakai tune seperti ini ya. Ini mereknya merek primer, jadi ini pakai tune control subwoofer yang stereo ya. Dan di bagian sini ada untuk preamp mic ya yang dilengkapi dengan echo. Dan ini ya, ini untuk kit VU displaynya agar menambah untuk ya menambah keren, menambah cantik lah ya untuk tampilannya. Dan untuk pengkabelan seperti ini ya, sudah saya rapi-rapikan agar ya terlihat lebih enak lah dipandang ya. Lalu di bagian belakang ini untuk out speaker, dan ini untuk input ya, mungkin dari mixer atau dari sumber input yang lain. Untuk di bagian belakang ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk inputnya bisa dari mixer atau dari sumber input yang lain. Ini untuk output speaker ya, L dan R. Lalu ini untuk kipas saya kasih grill ya agar tidak terkena tangan ya untuk kipasnya. Lalu itu untuk jalur ke listrik PLN, dan untuk dalamnya kayak gini ya. Untuk uji coba saya pakai speaker itu ya 12 in, ada di bagian sana ya, itu saya letakkan agak jauh agar nanti bisa maksimal ya, agar tidak sember untuk di hasil video ini, walaupun saya coba untuk putar agak kenceng ya. Oke, seperti itu, dan saya coba untuk hidupkan ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba ya untuk tes power amplifier ini. Dan ini langsung saya tes gunakan HP ya, langsung untuk fitur Bluetoothnya. Dan untuk speaker itu sedikit saya majukan ya, karena kabelnya nggak sampai dan agar tidak sember ya, karena itu ada di sampingnya ada pintu yang ada seng ya, itu kalau kena bass itu pasti sember ya, jadi sedikit saya majukan. Oke, sekarang saya coba untuk hidupkan ya. Oke, dan kita lihat juga untuk view displaynya ya, gimana untuk nyalanya. Oke, ini sudah hidup untuk speaker protektor, jadi sudah siap kita mainkan ya. Saya tes pakai musik dangdut dulu ya. Saya nolkan dulu. Oke, untuk volume di sini ya. Jangan lupa pakai headset. Untuk nada bass, untuk view-nya sudah nyala ya, untuk LED view display. Nada treble. Jika dirasa masih kurang untuk nada bass, bisa ditambah di subwoofer ya, sedikit saja ya ini. Untuk LED view displaynya mantul ya, keren sekali kayak gini ya.
sampai yang atas seknya itu getar ya, mungkin bisa kedengar. Oke, sekarang saya akan coba untuk tes mic ya. Ini sekalian kita tes untuk kabel yang sudah kita rakit kemarin ya. Yang belum nonton videonya bisa cek aja di sisi kanan layar sini ya. Bisa langsung cek di situ. Dan saya coba untuk mic-nya ya. Oke, jadi bisa ini keduanya bisa dipakai ya, dua-duanya. Dan untuk volume ada di bagian sini. Untuk mic 1 ada di sini, mic 2 ada di sini ya. Ini untuk pengaturan dari efek echo-nya. Oke. Saya akan coba. G G G G C C C G G. Oke, untuk efek echo ada di sini ya. Saya akan coba untuk putar-putar. G G G G G G G C C C C C T T D G T T T T T T. Untuk nada bisa diatur di bagian sini ya. T T T Oke, untuk mic 2 kita coba ya, yang satunya. J J 1 J J J S S S. Oke, seperti itu ya. Berfungsi dengan bagus. Ini juga bisa buat karaoke ya. Mungkin bisa sama 2 orang, sama istri, sama anak, atau sama siapapun ya, bisa pakai 2 mic ya. Kalau masih kurang bisa disambung ke mixer ya dari input yang ada di belakang. Untuk menfungsikannya ini tinggal dirubah ya ke mode mode aux ya. Ini mode aux, sudah mode aux, lalu di sana tinggal colok dari out mic ya, out mixer, bisa langsung bisa untuk karaoke atau buat karaoke, buat mic banyak juga bisa ya. Jadi sangat fleksibel, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Dan bagi yang berminat bisa langsung hubungi saya via nomor WA. Nomornya sudah saya tampilkan di video ini ya. Dan untuk harganya sudah saya tampilkan di depan tadi. Untuk harga yang saya tampilkan tadi masih bisa lebih murah ya, karena ini yang seperti saya bilang yaitu speknya spek tinggi atau spek yang sangat komplit ya. Nanti mungkin bisa ya komponen lain bisa diganti dengan spek di bawahnya juga sangat bisa ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk di video kali ini. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe ya, agar bisa mendapatkan notifikasi jika saya
upload video terbaru. Oke, mungkin segitu dulu ya, dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan matur nuwun.